سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. وبعد، أصحاب الفضائل والمكرمين para alim ulama, para kiai, wabil khusus Sahibul Bait Hahyai Muharrar, Wakil Ketua Umum, Sekjen dan para pengurus wilayah. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Indonesia. Alhamdulillah, dengan berjalannya Rakornas ini mudah-mudahan akan menghasilkan sebuah manfaat di dalam kita membuat satu program yang memiliki satu tujuan wahdatul ummah, yaitu adalah kesatuan daripada umat dalam sebuah harokah perjuangan kewalisongoan. Saya mengharap kepada panjenengan semua, dengan adanya Rakornas ini, panjenengan semua sering baca-baca tentang ADART daripada PWI Laskar Sabilillah. Kenapa itu penting? Karena ADART ini adalah merupakan konstitusi daripada organisasi PWI Laskar Sabilillah. Mudah-mudahan semua masalah internal akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi untuk kemaslahatan perjuangan kita bersama dalam rangka i'la'i kalimatillah wa i'la'i Islam. Istilahnya Mbah Yai Raden Haji Oma Irama adalah Izzul Islam wal Muslimin wa Izzu Indonesia wal Indonesiin. Coba saya ingin panjenengan bersama-sama mengepalkan tangan dengan mengucapkan Izzul Islam wal Muslimin wa Izzu Indonesia wal Indonesiin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalkan tangan. Silakan. Izzul Islam wal Muslimin wa Izzu Indonesia wal Indonesiin. Kurang kompak. PWI Laskar Sabilillah, Izzul Islam wal Muslimin wa Izzu Indonesia wal Indonesiin. Itu adalah merupakan yel-yel usulan daripada Mbah Yai Raden Haji Oma Irama. Beliau juga sama, masih keturunan Wali Songo, cuma dakwahnya lewat musik. Saudara, sepertinya untuk pembekalan saya kira sudah cukup. Tadi panjang lebar oleh Kalimatudin Al-Bantani dengan Tubagis Nur Fadil. InsyaAllah banyak manfaat. Tinggal mari kita jalankan amanat daripada rakyat Indonesia ini. Saya katakan bahwasanya kita ini PWI mengemban satu amanat dari masyarakat Indonesia yang luar biasa, meluruskan sejarah, mengemban leluhur, kemudian juga mengangkat bumi pertiwi, kemudian mengangkat harga diri daripada bangsa ini, baik ulamanya, kiainya, pemerintahnya dan tokoh-tokohnya, budayanya, seninya, ajaran dan doktrinnya. Jadi saya yakin itu sangat berat sekali, tapi bagaimanapun harus kita lakukan. Karena kita ini adalah yang mewarisi bangsa ini dan kita juga harus membentengi. Saya mengharapkan secepatnya setelah Rakornas ini, panjenengan semua kemudian disosialisasikan hasil Rakornas ini kepada wilayah, kemudian kepada daerah dan kepada tingkat kecamatan dan ranting. Apakah mau mengadakan Rakorwil atau seumpama Rakorda, ya, atau Rakorcap, ya. Itu adalah terus dilaksanakan dalam rakor sosialisasi. Kemudian nomor selanjutnya adalah perjuangan kita bukan menjawab framing. Saya sering sekali
Saya sering sekali mengingatkan panjenengan, kalau ada framing yang kurang baik tidak usah dijawab, hanya sebagian saja dijawab seadanya. Jadi perjuangan kita adalah membentuk, melantik sampai tingkat ranting PWI Laskar Sabilillah, membuat patok-patok dan benteng di seluruh Indonesia. Maka insya Allah walaupun usia baru 2 tahun ini, tapi kita sudah mulai menguasai Sumatera. Insya Allah nanti tahun ini mungkin kita akan diadakan benteng-benteng ada di Kalimantan, dan kemudian Sulawesi dan Maluku nanti akan menyusul. Mudah-mudahan nanti dalam 3 tahun dan 4 tahun ke depan Indonesia dari Sabang sampai Merauke diharapkan sudah terbentuk benteng-benteng PWI Laskar Sabilillah dalam rangka membentengi Indonesia. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin apresiatif, semakin hari semakin menggetarkan, dan PWI semakin hari semakin menakutkan. Saudara-saudara sekalian, kemudian saya akan memberikan penghargaan kepada wakil daripada korban Pemalang berdarah yang disebut perang Pemalang, yang sangat bersejarah untuk PWI Laskar Sabilillah Pergerakan Rakyat Indonesia. Silakan kepada Sekjen untuk mempersiapkan. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan, apresiasi panjenengan, dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Pastinya ada kekurangan, jadi saya mohon maaf karena itulah kemampuan kita saat ini. Tapi kita jangan kita ukur berapanya, tapi yang penting adalah pergerakan kita semakin hari semakin progresivitasnya semakin nyata di bangsa ini. Silakan. Kepada Mbah Din dan Mbah Mono, ini adalah sejarah nyata pergerakan dan perjuangan kita. Saya kalau bicara beliau ini nyesek gitu. Silakan. Ini adalah pejuang-pejuang kita yang telah membuktikan di lapangan bagaimana perjuangan beliau membela visi misi PWI LS, berani mempertaruhkan nyawa, jiwa, dan raga beliau ini. Hidup! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya ceritakan sedikit. Dulu pada waktu saya jenguk beliau di rumah sakit, beliau tidak sadar. Beliau koma sampai seminggu. Saya sudah pesimis melihat beliau sudah diselang, sudah diapa. Beliau tidak sadar karena dapat luka bacokan yang dilakukan oleh golongan-golongan mereka. Akhirnya saya meminta kepada Allah, saya bicara kepada putrinya, saya bilang insya Allah Bapak sehat, insya Allah akan kembali sehat. Tidak lama kemudian alhamdulillah beliau sampai detik ini masih berdiri di depan kita semua. Padahal beliau sudah koma selama 1 minggu. Itulah kekejaman mereka kepada pribumi. Inilah yang buka mata kita. Kemudian juga alhamdulillah Pak Dimyati ini juga beliau juga, karena PWI pada waktu itu disarankan oleh Kapolres dan Polres untuk tidak bawa senjata, karena memang kami tidak bawa senjata tajam tidak bawa. Mau diperiksa silakan, begitu diperiksa memang tidak ada bawa senjata kita. Tapi rupanya dari pihak Polres itu tidak seimbang. PWI diperintahkan untuk tidak bawa senjata, tapi rupanya dari sana bukan sekedar membawa senjata, tapi saya yakin dipersiapkan. Karena di gerobak-gerobak itu isinya parit, isinya isinya pedang, isinya golok, isinya yang panjang-panjang itu celurit. Sehingga begitu kita itu mau
mediasi negosiasi dengan panitia, kemudian diserang oleh mereka dengan sabetan golok, maka Pak Dimyati ini akhirnya matanya kena sabetan celurit masuk, akhirnya matanya beliau menjadi korban. Dan sejarah kekejaman daripada Banu Alwi terhadap bangsa Indonesia yang harus dicatat oleh otak-otak dan hati kita semua. Maka saya katakan bahwasanya kalau PKB itu lahir dari rahimnya NU, maka PWI Laskar Sabilillah itu lahir dari hati nuraninya Nahdlatul Ulama. Beliau, saya katakan, saya lihat, saya terharu sama beliau. Kenapa? Sebab ketika saya jumpa berkali-kali tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Bahkan dia mengatakan, Gus, wong saya tuh siapnya mati kok. Jadi kalau segini mudahnya mau kenapa enggak saya nggak mati? Subhanallah. Ini adalah betul-betul jiwa pejuang, dan sampai detik ini beliau di Demak juga datang. Maka dari itu, kalau seumpama nanti kapan-kapan ada kerusuhan, mereka membuat ulah lagi, kemudian ada yang mengatakan, kemudian diatur-atur seumpama oleh aparat kepolisian untuk kita tidak bawa senjata, diatur di sana harus tidak bawa senjata. Kalau ternyata mereka bawa senjata, kita siapkan juga senjata. Karena kalau tidak, maka kita akan dipecundangi terus. Tapi alhamdulillah, saudara-saudara, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ternyata saudara-saudara sekalian, banyak orang yang kena sabat, tapi mereka mengatakan banyak yang tidak mempan. Istilahnya PWI Laskar Sabilillah tekbal, karena memang kita dibekali ilmu kanuragan oleh leluhur kita. Jangankan jangankan celurit, jangankan golok, jangankan pedang, bom atom pun bisa tumbang di depan kita. Terima kasih Pak Dimyati, Mbah Mono atas perjuangannya dan atas pengorbanannya. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Baik, saudara-saudara sekalian, dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan apresiasi panjenengan semua. Insyaallah nanti kalau ada acara PWI Laskar Sabilillah tingkat nasional, mari kita ramaikan kembali seperti ini. Mudah-mudahan fasilitasnya nanti akan kita perbaiki, akan lebih baik lagi. Baik, dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini tanggal 30, tanggal 1, pada hari ini tanggal 1 Februari 2026, secara resmi Rakornas pertama PWI Laskar Sabilillah di Demak saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.